Yang pertama, untuk kesehatan jasmani. Yang kedua, untuk perbaikan rumah tempat kediaman. Dan yang ketiga, untuk perbaikan semua jenis-jenis kendaraan. Untuk kesehatan jasmani, semua hospital-hospital kerajaan dan juga hospital-hospital swasta dengan semua pakar spesialisnya siap untuk melayani orang-orang sakit dengan kulitnya, matanya, tangannya, tulangnya, buah pinggangnya, jantungnya, kanker dan lain sebagainya. Secara free dan juga secara percuma. Tidak ada sembarang bayaran yang dipungut, ikut kemampuan masing-masing. Terserah nak membayar perobatan canggih yang luar biasa tadi itu dengan makanan, dengan minuman, dengan buah-buahan, dengan beras, dengan apa saja. Kerajaan siap untuk menerima segala-galanya. Yang kedua, untuk perbaikan rumah tempat kediaman yang sudah bocor, yang runtuh, yang rusak, apakah itu dengan atapnya, dengan silingnya, dengan temboknya, dengan keramiknya, dengan pagarnya, dengan lantainya, atau juga kerusakan-kerusakan yang ada pada tempat tinggal kediaman masing-masing, pun juga ditawarkan secara istimewa. Dan yang paling hebat sekali, dengan menggunakan teknologi canggih, tanpa harus diganti dan juga tanpa harus ditukar, semuanya akan boleh semula jadi secara cantik dan elok dan berkualiti. Yang ketiga, jenis-jenis kendaraan. Ini negara maju nih, ini luar biasa. Semua jenis kendaraan, kancilnya, Prado dengan Protonnya, BMW-nya, Mercedes-nya, Lamborghini-nya, Lexus-nya, Honda-nya, Toyota-nya, semuanya. Tidak perlu ganti spat-pat. Secara semula jadi dengan kecanggihan teknologi, semuanya akan menjadi cantik, indah, dan bagus. Selain daripada itu, satu tawaran dalam satu pasaran bebas, di satu lokasi terbuka. Tadi itu negara besar. Berita ini tersebar dalam jaringan internet, dalam media massa. Yang cukup menarik, setelah pemulihan, pembaruan, perbaikan, semua bengkel dibuka. Terserah, kita tinggal bawa kereta kita saja. Nak bayar dengan duit, boleh. Nak bayar dengan senyum, boleh. Nak bayar dengan buah, boleh. Nak bayar dengan air, boleh. Nak bayar dengan tenaga, boleh. Nak bayar dengan apa saja. Yang nanti dengan kendaraan tersebut akan dibawa untuk mengikuti pameran sebuah pasar global secara lengkap. Jadi pasaran secara global yang secara terbuka, semuanya ada. Semuanya lengkap, semuanya cantik, semuanya berkualitas dan juga semuanya canggih. Ikut selera masing-masing. Apakah kira-kira kegemarannya dengan wanita-wanita cantik dari semua negara? Ada wanita-wanita cantik di situ. Dari Jepunnya, daripada Cinanya, daripada Eropahnya, Itali, British, Prancis, Jerman. Jenis-jenis makanan, jenis-jenis pakaian, jenis-jenis teknologi, semuanya lengkap dan komplit. Jangan terkejut. Itu adalah perumpamaan sahaja yang seketika dengan kita berada di bulan Ramadan yang mulia. Maka itu informasi perumpamaan Ramadan, syahrul Ramadan al-mukarram, seperti itu ibaratnya. Tidak perlu ganti spat-pat. Ini dengan anggota tubuh yang nak kita rawat ke hospital-hospital tadi itu sejak sepanjang tahun, tidak kurang daripada dalam 11 bulan. Masalah dengan mata, masalah dengan telinga, masalah dengan hidung, masalah dengan mulut, masalah dengan tangan, masalah dengan kaki, masalah dengan hati. Mau tidak mau,
Gigi kena diperbaiki, mata kena diperbaiki, telinga kena diperbaiki. Kita bolehkan, kita bersihkan, tidak perlu spat-pat, tidak perlu diganti. Cukup dengan lantunan, dengan menggunakan teknologi canggih. Namanya air istighfar, namanya air idabah, namanya air taubah, namanya air audah. Kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk pemulihan kembali, di mana dengan anggota tubuh kita yang sepanjang tahun kita gunakan untuk kesibukan dan juga untuk urusan kita masing-masing. Mungkin dengan yang syubhat, mungkin juga dengan yang haram, mungkin yang mungkar atau juga mungkar menurut pandangan hukum, mungkin juga dengan yang kotor, mungkin juga yang najis, mungkin juga yang tidak berkualiti, yang tentunya semua barang yang masuk ke dalam mulut, yang dilihat dan ditatap oleh mata, yang didengar oleh telinga, itu akan mengganggu organ-organ dalamannya dan juga akan mengganggu kesehatannya. Kalau tadi saya perumpamakan dengan pasaran bebas, semuanya ada. Apapun yang kita inginkan, itulah dia dengan bidadarinya, itulah dia dengan makanan dan juga dengan minumannya, itulah dia dengan teknologi canggihnya, itulah dia dengan segala keperluan yang kita perlukan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Maka seketika dengan rumah tadi sudah kita perbaiki, sudah kita betulkan, yang rusak sudah diperbaiki, yang kurang kita lengkapkan, yang bocor pun juga kita bolehkan. Alhamdulillah. Maka dengan rumah yang cantik, yang mewah, yang indah tadi itu, tidak sepatutnya kalau sampai dengan kita masukkan perabot-perabot yang tidak keru-keruan, perabot yang sudah patah, perabot yang sudah pecah, perabot yang tidak lengkap, perabot yang cacat, perabot yang rusak, perabot yang tidak berkualiti. Sebab itu akan menurunkan nilai tempat kediaman yang kita miliki, yang dengan teknologi canggihnya Allah Jalla wa'ala, sehingga membuat rumah kita menjadi cantik. Macam itulah juga halnya dengan kerjaan yang serba modern, yang serba bagus, dengan kejagaan teknologi Allah Jalla wa'ala. Maka dengan kehendak kita itu akan membawa kita secepat kilat untuk kita bersama di pasaran globalisasi yang serba lengkap dan juga serba ada. Seperti itulah juga dengan perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala di sepanjang bulan Ramadan. Maka sebagaimana perumpamaan yang sederhana tadi itu, seketika dengan kita rumah sudah kita perbaiki, semuanya ada cantik, Masya Allah, tabarakallah, tidak sesuai dengan cermin yang pecah, tidak sesuai dengan jam yang buruk, tidak cantik dengan jam yang mati, tidak bagus dengan ekor yang bermasalah. Tuh dengan keramik, kita ganti keramiknya. Nah, kalau kita pahami bahasa yang seperti ini, maka kita ingin di sepanjang bulan Ramadan, Ramadannya memang betul-betul cantik, Ramadannya memang betul-betul canggih, Ramadannya memang betul-betul lengkap, Ramadannya memang betul-betul sempurna dan mampu untuk membersihkan semua bagian yang bermasalah daripada anggota tubuh kita. Apakah gara-gara kena dengan mata yang melihat? Apakah kira-kira gara-gara kena dengan telinga yang mendengar? Apakah gara-gara kena dengan tangan yang bergerak, yang menerima dan yang memberi? Dari manapun masalahnya, dari manapun kesalahannya, dari manapun problemnya, dari manapun kekeliruannya, kecanggihan teknologi Ramadan mampu untuk memulihkan kembali sehingga dengan kita kembali alal fitrah sebagaimana pada hari kita dilahirkan. Nah, jadi kalau dapat kita pahami bahasa yang saya perumpamakan tadi, maka tentu akan kelihatan kurang manis, maka tentu akan kelihatan kurang nyaman. Kalau seketika dengan bangunan yang mewah atau juga dengan kereta yang bagus, yang serba modern dan juga yang serba canggih, ada yang kurang berkualiti, ada yang pecah, yang rusak, tidak lengkap, tidak cukup, tidak bagus, kita masukkan ke dalamnya. Maka kita menghimbau kepada diri pribadi kita masing-masing untuk di sepanjang bulan Ramadan, secara khusus mega Ramadan, bazar Ramadan, tawaran Ramadan, rahmatnya Ramadan, maghfirahnya Ramadan, fuyudatnya Ramadan, madatnya Ramadan, anugerahnya Ramadan, kemuliaannya Ramadan, keagungannya Ramadan. Jangan sampai kita soleh, jangan sampai kita dandan, jangan sampai kita masukkan ke dalamnya
jenis-jenis ibadah yang tidak berkualiti, jenis-jenis ibadah yang tidak sempurna, jenis-jenis ibadah yang lari dan yang tidak ikut pedoman sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik kita sebagai imam, kita sebagai makmum, kita sebagai muadzin, kita sebagai Bilal, kita koprat, kita menteri, kita raja, kita sultan, siapa saja. Kalau dengan kita tidak mau, kalau sampai ada benda-benda yang tidak berkualiti atau tiruan, bukan buatan Jepun tapi buatan Korea, tak nak kita masukkan barang tersebut itu ke rumah kita. Kenapa? Sebab dengan daya ketahanannya hanya setakat dalam beberapa bulan saja. Takut nanti kalau tidak boleh bertahan, kalau tidak boleh bersaing, kita nakkan yang selesa, nakkan yang nyaman, nakkan yang indah, nakkan yang modern, nakkan yang canggih, nakkan yang sempurna. Oke, itu dunia kamu. Akhirat Anda lebih perlu dan lebih pantas dan wajar untuk kita pikirkan dan juga untuk kita persiapkan dengan persiapan seperti itu. Himbauan kepada kita semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas sembahyang maghrib tadi kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Secara sunnahnya 10 kali selepas maghrib dan juga selepas subuh. Tadi kita baca 3 kali sahaja Tuan Imam. Berarti itu dengan almarinya patah kakinya 2 muka dan belakang. Macam tu juga selepas kita baca Allahumma ajini minan nar. Ini hiasan untuk di bulan Ramadan. Ternyata dengan cermennya retak di hadapan. Jadi membuat rumah kita tidak cantik, membuat rumah kita jadi tidak bagus. Jadi orang terasa pelik. Tak tengok kan kenapa masukkan barang yang pecah tuh. Itu retak. Itu kurang, itu tak ada kaki, itu kepalanya terpotong, tuh kafe itu jangan kebakar. Pandai betul, masya Allah, dengan kemampuan mata melihat. Sehingga dengan kita dapat membeda-bedakan mana yang cantik dan juga mana yang indah. Tadi dengan Allahumma ajirni minan nar, secara sunnahnya dibaca 7 kali selepas maghrib dan juga selepas subuh. Sebab kita nakkan balasan yang nanti kita janjikan. Balasan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat nih adik-adik semuanya, kalau kita baca 10 kali yang dengan balasannya itu adalah perlindungan, pemeliharaan. Kita akan mendapatkan pagar jati diri daripada godaan syaitan yang terkutuk. Terelak diri kita daripada godaannya, terjaga diri kita di sepanjang waktu. Allahumma ajirni minan nar. Itu dengan kualitas dan juga dengan power teknologi canggihnya, yang kalau pada saat seseorang itu meninggal dunia pada hari itu, maka akan Allah bebaskan dirinya daripada api neraka. Kutibalahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Dibaca 2 waktu subuh kalau dia meninggal pada siang harinya, dibaca selepas maghrib kalau dia meninggal pada malam harinya. Kebebasan diri daripada api neraka itu sudah kita dapatkan. Gimana kira-kira kalau pada itu kita tak dan membacanya? Bagaimana kira-kira kalau dengan imam tidak memimpin kita untuk membacanya? Berarti itu merugikan kita, rugi besar, kerugian besar. Bukannya setakat dengan Lamborghini, bukan setakat dengan 1 buah banglo, bukannya setakat dengan 1 buah jam yang mewah. Dunia dengan segala isi-isinya, kerugian yang menimpa kepada kita masih belum mampu untuk membayar kerugian yang seketika dengan kita tidak mengikuti pedoman sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kepada imam lagi dan juga kepada kita semuanya, kita nakkan perabot yang bagus, perabot yang berkualiti, barang perhiasan yang kemas, perhiasan yang cantik, perhiasan yang bagus.
Misalnya saja kalau seandainya muslimat di belakang tuh beli sumbang, atau juga cincin, atau juga gelang. Ternyata gelang yang dibeli atau juga dengan mahkota indah yang harganya tidak kurang daripada 13 juta. Seperti yang punya Siti Nurhaliza, hadiah daripada Daduki. Tapi ada 3 biji mata beliannya itu hilang. Cantik tak? Jadi tidak cantik. Cincin berlian, matanya ada 10, kurang 2, jadi tidak cantik. Nah, Tuan Imam, ini untuk kita semuanya. Tapi Tuan Imam yang pertama, pastikan yang kalau pada waktu kita menjadi imam, bacaannya betul, pergerakannya betul. Sami Allahu liman hamidah. Dalam sembahyang kita disunatkan mengangkat tangan. Imam kedua disunatkan mengangkat tangan pada 4 tempat. Tempat yang pertama di waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini untuk kesempurnaan ibadah kita. Dan ini adalah hiasan, ini adalah kelengkapan, ini adalah kesempurnaan bulan Ramadan yang nanti dengan kita akan bersama berkumpul di satu lokasi yang serba bebas. Tadi saya katakan Jermannya ada, Italinya ada, Perancisnya ada, daripada Timur Tengah ada, nakkan orang Arab ada, nakkan seperti Prancis ada, bahkan lebih hebat daripada itu lagi yang dengan salah satu daripada mereka saat jadi orang Prancis, sekejap jadi Jerman, sekejap jadi orang Cina, sekejap tambah putih, sekejap tambah cantik, nak berubah seperti apa saja, sekelip mata memandang. Namanya Sogoswar. Nabi kita bersabda di dalam surga ada terdapat satu buah pekan, satu buah mall, satu buah pasar. Di sana tidak ada jual beli. Yang disajikan, yang disajikan di sana, disediakan di sana tidak lebih daripada rupa-rupa cantik, laki-laki maupun juga wanita. Terserah perempuan tadi itu nakkan seperti apa, hidung mancungnya seperti apa, cantiknya seperti apa, seksinya seperti apa, ukurannya seperti apa, besar, panjang, apa saja. Semuanya ikut keinginan masing-masing. Secara seketika ingin yang macam itu berubah secara seketika. Muka si perempuan tadi itu udah berubah menjadi muka orang Jerman, berubah menjadi muka Belanda, berubah menjadi Afrika Selatan, berubah menjadi muka Nigeria, berubah menjadi muka Cina. Nakkan seperti apa? Itu perempuan-perempuannya. Semua jenis-jenis yang boleh kita manfaatkan dan kita gunakan seperti itu. Secepat kilat perubahannya sesuai dengan selera dan keinginan kita masing-masing. Tapi sebelum kita melangkah ke sana, coba pastikan, satu dengan kendaraannya, yang kedua dengan tempat kediamannya, yaitu dengan bulan Ramadan sepanjang bulan. Tawaran istimewa daripada kerajaan tadi itu selama tidak kurang daripada 1 bulan. Kamu bayar dengan tasbih, iya. Kamu bayar dengan tahmid, iya. Kamu bayar dengan tenaga, iya. Kamu bayar dengan duit pun juga, iya. Peluang diberikan kepada kita untuk kita mendapatkan dan ikut bergabung dalam pasaran bebas. Itu apapun boleh kita gunakan. Takbir, Allahu Akbar, bukan takbir pas, Allahu Akbar. Yang pertama, sewaktu kita mengangkat kedua belah tangan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, Tuan Imam yang kedua, yang pada waktu kita akan rukuk jangan langsung turun ke bawah, rugi makmum. Kita sebagai makmum memberikan amanah dan memberikan mandat kepada imam agar dengan nahkoda kita, pemandu kita, pilot kita boleh membawa kita dan memilihkan jalan yang mulus, jalan yang nyaman, jalan yang bersih, jalan yang selesa. Tidak ada goncangan sembarang udara cuaca buruk. Tidak ada dengan bonggol yang menyakitkan badan. Ada bonggol, break sedikit, pelan, supaya tidak terasa. Supaya kereta kita tidak terbang. Macam itulah juga perumpamaannya dengan nahkoda. Elakkan, pecahkan gelombang. Jangan sampai gelombang menghampas dan juga menggoncang kapal kita, yang sehingga penumpang sana sini muntah di sana, muntah di sini. Kenapa? Karena dengan nahkodanya tak pandai memecah gelombang yang menerjang daripada samping menyamping dan juga daripada hadapan. Itu perumpamaan sembahyang 5 waktu, perumpamaan sembahyang tarawih. Kita berhenti pada pukul 10.30 dan kita akan mendarat di KLII 1. Sebab ini modern. Jadi kita tidak berhenti di KLII 2, sebab itu pesawat murah, bertarif murah, yang sehingga di situ Air Asia,
layan Malindo. Kalau di KLI 1, KLM, Lufthansa, Etihad, Emirat, Singapura, Garuda, Mas, itu tuh memang pesawat mewah lah. Masya Allah, tabarakallah. Ada makanan, ada layanan. Kalau layan, ada makanan dan tak ada layanan. Kalau dilayan pun kena bayar lagi. Nah, itu ceritanya. Jadi sabar, insya Allah dalam 15 menit terakhir, Masya Allah, tabarakallah. Takbiratul ihram, tangan diangkat, itu yang pertama. Begitu juga pada waktu akan rukuk. Mana imam kedua? Imam kedua? Imam kedua? Jangan kabur. Bahasa Indonesia kabur tuh jangan menghilang begitu, jangan menghilang. Jadi pastikan nanti yang di belakang makmum-makmum tolong bagikan teguran kepada imam kita. Jadi nih pada waktu kita selesai baca surah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jangan langsung turun ke bawah. Naikkan tangan, Allahu Akbar. Nah, kalau tidak, tak ada kaki almari kita. Mau almari tak ada kaki, cerminnya pecah. Ya pada waktu tak tengok dah. Tengok, kenapa dibiarkan? Macam pula kita sebagai makmum. Jadi kita inginkan kesempurnaan dalam ibadah kita. Nanti tolong kongsikan sama imam kita yang kedua tadi itu. Angkat tangan sebelum rukuk. Dan juga angkat tangan pada masa i'tidal. Sami Allah. Jadi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Rukuk. Di waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamid, angkat balik bang ya. Adik-adik semua angkat balik tangan. Nanti untuk kali keempatnya kita akan mengangkat kedua belah tangan kita pada waktu kita bangkit daripada tasyahud awal atau dari rakaat kedua menuju ke rakaat yang ketiga. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan juga dengan salawatan kita lebih sempurna, salawatan kita lebih cantik, sanjungan kita lebih istimewa, tidak membuat remang-remang dan samar-samar. Siapa yang kita maksud dengan Muhammad? Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad alur janggus, alur mengkudu, alur malai, atau juga dengan Muhammad daripada Kumangkrian, atau juga dari Lubuk Tapang, atau juga daripada Pasir Mas, banyak. Tapi kalau kita kata Sayyidina, itu penghulunya kami, itu pesuruhnya Allah, itu kekasihnya Allah, itu adalah asy-syafi'ul musyaffa' yang akan memberikan syafaat, itu yang akan menolong, itu yang akan memberikan, itu yang memberikan bimbingan, panduan kepada umat. Itu yang kita saksikan dalam sembahyang dan penyaksian kita di waktu azan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dalam penyaksian syahadah yang semacam itu memang sebaiknya kita tidak menambah, tapi pada saat ketika dengan kita bersalawat, tetap baginda kita bagikan yang walaupun untuk salawat yang pertama. Jadi kalau nak dibeda-bedakan, kita boleh beda-bedakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pertama. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Sallallahu wasallam alaihi. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Dukhrina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Kan cantik juga, tapi tetap yang pertama jangan Muhammad saja. Jadi mudah-mudahan salawatan kita kepada baginda tidak membuat nama baginda itu jadi remang-remang dan jadi tersamarkan. Kira-kira Muhammad yang mana yang kita maksud? Kalau yang kita maksud adalah penghulu kita, sebut Maulana, sebut Sayyiduna, sebut penghulu kita. Jadi menurut Muhammad dalam sebuah hadisnya itu kurang bagus, kurang hormat, kurang sopan kalau pada saat kita menyebut kata-kata dan ucapan semacam itu. Perumpamaannya kalau saya kata Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allah, ini dengan yang di Pertuan Agung kita Sultan Abdul Halim, yang walaupun kita bukan orang Kedah, yang walaupun kita bukan orang Malaysia, dari Indonesia, sebut Halim-Halim saja.
Saya jumpa Halim di airport Kelai. Kurang asam kamu. Itu yang di Pertuan Agung kami. Gitu kan? Macam mana dengan kita sampai terasa hati ketika ada dengan salah seorang warga asing sebut Abdul Halim saja, sebab Abdul Halim itu samar. Tapi kalau kita sebut Sultan yang di Pertuan Agung, itu tetel yang kita bagikan. Aku baginda Nabi lebih layak dengan gelaran tetel yang kau bagikan seperti itu, sebab yang agung sultannya, raja-rajanya, presidennya, semua makhluk akan mendapatkan imbasan syafaat daripada baginda nanti pada hari kiamat. Hatta juga kepada non muslim, kepada orang-orang kafir tidak ada perbedaannya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita nanti salawatan kita lebih cantik dengan Sayyidina Tuan Haji, insyaAllah Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi Nabi kita pun lega. Masya Allah, tabarakallah. Aku nih Sayyidina, penghulukan. Iya, memang baginda Nabi itu sebagai penghulu kita. Begitu juga dengan Tuan Imam, nyaringkanlah aminnya, amin. Sebab takut kalau Tuan Imam tidak mengaminkan, atau kalau kita tidak ikut mengaminkan Fatihah daripada Imam, takut kalau kita tidak cukup nisab. Pesawat, kalau penumpangnya tidak cukup, maka keberangkatan akan ditangguhkan. Kita meminta, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang sempurna, jalannya para nabi-nabi dan rasul. Harus mendapatkan sokongan daripada makmum semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul, jalan yang akan membersihkan perjalanan hidup, jalan yang akan membersihkan gerak-gerik kita, perilaku kita, perangai kita, ekonomi kita, politik kita, budaya kita, kehidupan kita, keluarga kita, semuanya. Kenapa? Sebab tadi perumpamaan kita di bulan Ramadan ini seakan-akan dengan kita diberikan peluang khas untuk kita memperbaiki kereta-kereta buruk, kereta-kereta rusak, supaya kereta kita jadi mulus, bersih dan nyaman, sehingga seketika nanti menyeberang titian siratal mustaqim, seketika menyeberang untuk bersama pada pasaran bebas, tidak ada sembarang gangguan kepada kereta yang akan membawa kita ke seberang situ. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalannya para nabi-nabi dan rasul. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan salihin, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Kau murka Yahudi, waladhdallin, yang Kau benci Nasrani. Jalan yang benar, jalan yang mulus, jalan yang akan membawa kami ke dalam surga. Maka imam, makmum, malaikat pun juga tidak ketinggalan mengucapkan amin. Kabulkanlah ya Allah, supaya tergugah untuk kita mengaminkan bacaan imam. Kalau seandainya misalnya Allah akan kabulkan permintaan kita tadi itu dengan taufiknya, dengan hidayah, dengan petunjuknya, dengan anugerahnya, dengan kemudahannya. Tapi syaratnya ada 300 yang meminta atau juga yang memohon amin. Kabulkanlah ya Allah. Cukup nisab, cukup hitungan, permintaan akan dikabulkan. Maka kalau pada saat dengan kita tidak ikut hadir, mungkin saja majelis itu akan digagalkan, mungkin saja pertemuan itu akan dibatalkan, mungkin saja dengan permohonan tadi itu akan ditangguh. Tak nak kalau sampai permintaan orang ramai tertangguhkan gara-gara karena kita yang tidak memberikan sokongan dengan permintaan bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. 5 menit terakhir sesuai dengan tajuk yang diminta, macam mana Ramadan di zaman baginda dan juga di zaman para sahabat. Ramadan itu merupakan bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah, untuk pemulihan, untuk islah, perbaikan, pembaharuan untuk kita, atau juga agar dengan kita berkesempatan, berpeluang untuk meningkatkan kualiti iman dan yakin, untuk kita lebih dekat, untuk kita lebih dilihat, untuk kita lebih diperhatikan oleh Al-Maula Jalla wa'ala. Aku akan tingkatkan dan aku akan lebihkan, aku akan lipat gandakan segala aktiviti ibadah yang kalian laksanakan. Makanya itu
kebaikannya, Allahu Akbar, ketabahannya di bulan Ramadan, kebijakannya di bulan Ramadan, ubudiyahnya di bulan Ramadan, bengkak kakinya di bulan Ramadan, khatam Al-Qur'annya di bulan Ramadan, bantu membantunya di bulan Ramadan, senantiasa selalu tinggalkan dunia ilmu, tinggalkan dunia fatwa, tinggalkan majlis-majlis yang selain daripada tilawatu kitabillahi jalla wa'ala. Ini tradisi salafun saleh. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, sudah tak ada lagi pengajian hadis, sudah tidak ada lagi pengajian fikih, sudah tidak ada lagi pengajian tasawuf, sudah tidak ada lagi pengajian, sudah tidak ada lagi pengajian-pengajian yang diadakan sepanjang tahun. Jadi kata mereka ini adalah syahrul Quran, bulan untuk kita bersama Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita tadabbur dengan Al-Quran, untuk kita menghayati Al-Quran, untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita bersama Al-Quran daripada berbagai aspek. Syahru As-Siyam itu adalah syahru Al-Quran, yang selain daripada itu untuk kita meningkatkan kualiti amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala, agar dengan pengorbanan dan juga perjuangan dan juga dengan waktu yang kita mampatkan sepanjang 1 bulan, layak untuk kita bersama dengan kumpulan yang akan menikmati segala-galanya di pasaran bebas. Perumpamaan yang sederhananya, itqun minan nar, kebebasan daripada api neraka. Cop di sempadan, boleh masuk. Kenapa? Keretanya sudah bagus. Sampai ke seberang, scan, lampu bagus, tayang bagus. Apalagi disebutkan satu persatu sih. Exhaustnya bagus, kosennya bagus, ekonnya bagus, kemudian apalagi hornnya bagus, semuanya bagus. Tidak akan terhenti di sempadan. Kenapa? Sebab pemeriksaannya cukup ketat. Nah, pemeriksaan itu ibaratnya seperti dengan pembebasan daripada api neraka. Cop, bebas, alhamdulillah, silakan masuk. Nak makan sepuas-puasnya, pilih saja bang. Nak pilih yang mana satu, tangkap semuanya, bidadari-bidadarinya. Yang hitam tangkap, yang putih tangkap, yang kuning tangkap, sol matang tangkap. Aku makan semuanya. Oke, ini kaki perempuan di dalam surga. Kaki durian, musang king, ayam king, udang, atau juga di 27, di 24, durian kampung, durian kota, durian taman, durian apa saja, semua jenis durian. Ini kaki durian di dalam surga. Oh, yang itu makan saja, semuanya jenis-jenis bubur lambok dikumpulkan. Ada juga yang macam tuh. Kenapa? Sebab sudah dibebaskan Allah daripada segala-galanya. Pembebasan berarti merdeka, pembebasan, dibebaskan dan merdeka daripada api neraka. Sementara pada penggal bulan yang pertengahan ini adalah untuk kita mendapatkan keampunan. Bersihkan dulu, perbaiki itu bocor, perbaiki itu rusak, perbaiki itu kurang, dibetulkan, itu kurang, dilengkapkan, yang itu ditambah, selesai, bagus, boleh jalan. Begitulah tempat kediaman yang kita tempati. Tinggal 1 menit yang terakhir. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini untuk kita mengecas iman kita, ibadah kita. Kan kalau di bulan-bulan yang lain kadang-kadang tertinggal dengan sembahyang witirnya. Witir jangan ditinggalkan di sepanjang bulan Ramadan. Nabi kita bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu merupakan satu tuntutan, suatu kewajiban kata tiap individu muslim. Fa'autiru ya ahlal Quran. Berwitirlah para ahli Al-Quran. Wahai ahli Al-Quran, kita tergolong dalam kumpulan ahli Al-Quran. Jadi tuan imam, makmum, khatib, tuk guru, maulana, mudah-mudahan dengan si yang menyampaikan pesan ini sendiri dapat memahami bahasa yang kita gunakan. Kita tak nak dengan amalan yang tidak berkualiti, atau kita tidak mau dengan perabot yang rusak, pecah, ataupun juga tidak lengkap, atau kita juga tidak mau dengan spat-pat yang cacat ataupun juga kurang, yang tidak dapat bertahan lama.
maka kita juga seperti itu untuk persiapan yang abadi. Kalau yang tadi setakat untuk keselesaan kita di dunia saja, rumah dengan kendaraannya, yakni untuk keselesaan abadi selama-lamanya nanti di dalam surga insya Allah. Hada wabillahi taufik. Kita sudah sampai di KLII 2 dan sudah diizinkan untuk mendarat. Jadi lepaskan tali gerinda, berdiri kembali untuk kita meneruskan perjalanan menuju rumah masing-masing dengan melaksanakan sembahyang witir 3 rakaat. Tak lama mana 3 rakaat witir. Hah? Ada sebarang soalan silakan kalau tambah 20 menit. Hah? Oh 20. Katanya tadi 8 ya. Hah? Sambung lagi. Allah Akbar. Terpaksa kita kena 20 juga. Tengok nih, Syekh. Jangan soros sana sini. Tengok yang baju putih di tengah. Bercabut tak bercabut? Nah, jangan suruh orang saja. Lengkapkan, jangan yang pincang, jangan yang kurang. Ayo, kalau Syekh Nur bercabut selepas 4 kali salam, pincang tarawihnya. Kalau memang sudah terbiasa mengerjakan 20 rakaat. Tapi kalau sudah terbiasa 8 rakaat, tak pincang mana insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lama 2 rakaat.